Baik, dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi kedua tentang penetapan fatwa produk halal Majelis Ulama Indonesia. Dan hari ini capaiannya adalah bahwa kita melihat beberapa materi dalam kajian-kajian fikih syariah tentang halal dan haram ini dari fatwa-fatwa ulama di Indonesia atau fatwa MUI ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama mengenai penyebab keharaman. Jadi sesuatu barang, benda, makanan atau yang sifatnya hal yang bersifat pada diri kita bisa menjadi konteksnya menjadi haram jika satu adanya najis ya. Jadi tadi juga dibahas oleh kawan sebelumnya bahwa oh ternyata Pak kalau kita memecah telur itu ada najisnya karena najis lah Pak. Iya. Setiap yang najis hukumnya haram untuk dikonsumsi. Jadi kalau ada najis atau an-najasah dalam bahasa Arabnya an-najasah jika dimakan maka konteksnya adalah yang sifatnya menjadi najis juga. Allah SWT berfirman, "Qul la ajidum fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijzun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Jadi kalau misalnya daging babi, anjing, bangkai, darah hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i dan makanan yang terkena najis. Itu yang pertama adalah penyebab keharaman pertama adalah an-najasah atau terkena najis ya. Jadi hati-hati dalam memeriksa nanti di lapangan atau memeriksa di UMKM nanti apakah ada hal-hal yang sifatnya an-najasah ya. Prakteknya dia tidak najis tapi ketika tersentuh dengan minyak yang sifatnya najis maka berubahlah makanan tadi jadi najis. Pada prakteknya makanan itu tidak najis atau minuman itu tidak najis, tapi terkena dengan hal yang najis atau an-najasah, maka mutanajis lah makanan tadi atau minuman tadi ya. Jadi simpelnya melihat saja, dilihat, perhatikan apakah ada hal-hal yang sifatnya najis yang tersentuh atau hal-hal yang sifatnya najis yang menyatu dengan bahan yang ya bisa dikatakan apa ya, minuman dan makanan yang terkontaminasi di produk najis gitu ya. Nah, ini yang pertama mengenai mutanajis. Ada sesuatu yang diharamkan karena tersentuh najis ya. Jadi asalnya memang suci. Misalnya kayak tadi sebutkan telur. Kalau kita basuh, kita rapikan, kita bersihkan, tentu hilanglah najisnya tadi. Ya, maka mutanajis juga bisa dihilangkan jika bisa dicuci atau dengan cara yang misalnya disamak kalau istilah apa ya kulit yang sifatnya binatang-binatang yang diharamkan seperti kulit ular ya atau buaya dan sebagainya. Nah, disamak itu sepengetahuan kita bahwa mereka membersihkan berbagai macam lendir-lendir yang sifatnya najis. Sampai berkali-kali sikat, sampai berkali-kali bersihkan, bahkan dijemur berkali-kali sampai yang tersisa hanya bagian kulitnya aja lagi. Nah, inilah yang nanti menjadi produk-produk lokal, mungkin itu dompet kah, tas kah, atau jenisnya, gitu ya. Nah, poin penting terkait dengan benda yang terkena najis adalah dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan cara yang sesuai dengan ajar Islam. Maka mohon maaf jika kita nukar martabak atau sejenisnya yang menggunakan telur dari telur itik, biasanya ada beberapa telur yang masih ada najisnya atau bekas tai itik itu sendiri. Nah, maka disarankan kita bisa memilih atau mencari hal-hal yang sifatnya halal atau yang sifatnya benar-benar tidak ada yang terkena najis atau mutanajis. Nah, ini caranya bagaimana? Gampang, tinggal bersihkan saja bagian luarnya. Karena telur dalamnya halal. Ya, telur dalamnya halal, tidak terkontaminasi dengan bagian luar. Kecuali ketika kita pecah, muncullah najisnya tadi. Ya, atau makanan, misalnya kita melihat orang membakar sate, ya, satenya halal, tapi ketika kecapnya atau minyaknya untuk mengoleskan tadi dari mohon maaf, mungkin bulu babi dari kuasnya tadi, maka terkontaminasi karena ya, terkontaminasi dari bulu babi tadi. Nah, ini yang diharuskan bahwa memilihlah bahan-bahan yang mungkin sangat higienis lah kalau istilah sekarang ya. Nah, mungkin apa di masyarakat Banjar atau khususnya mungkin kita di beberapa tempat biasanya orang kalau membakar sesuatu atau dengan apa sebagainya maka alat kuasnya itu bukan dari kuas biasanya ya. Bu Andi Irlina pernah melihat Bu pakai apa biasanya Bu orang menguas Bu? Bu Andi kira-kira pakai apa ya? Kita biasanya membakar itu pakai kuas apa kira-kira? Kalau kita di masyarakat kita Membakar Banjar. apa Pak? Kuasnya ya. Iya, pakai apa kira-kira Bu Irlina?
Kuas apanya Pak maksudnya? Untuk yang kita bakar-bakar itu loh, Pak, yang kita bisa membakar ikan kah, membakar apa gitu kan Oh, ada kuas untuk membumbuinya tuh. Nah, oh iya 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 itu pakai apa kuas. biasanya ya? Biasanya kita pakai daun, kadang-kadang bisa Nah, daun pisang. Ini pisang. cara orang Banjar atau masyarakat di Kalimantan Selatan secara umum bahwa mereka mencari hal-hal yang sifatnya tidak perlu yang subhat. Tidak usah yang pakai sikat-sikat atau kuas-kuas, apalagi sikat kamar mandi, janganlah. Maka gunakanlah yang sifatnya yang higienis dan sering dipakai apa? Standar kita di masyarakat Banjar, bahkan tempat-tempat yang saya datangi Bu Rina, untuk yang mereka pedagang-pedagang panggangan atau pedagang apa sejenisnya, mereka menggunakan hal yang mungkin sering kita temui. Bisa jadi daun pisang atau sejenisnya kayak apa itu yang untuk serai-serai itu dicampur-campur jadilah kayak kuas. Nah, ini cara mereka supaya menghindari hal-hal yang sifatnya syubhat. Memang halal, tapi khawatir juga kata si mungkin ibu yang menjual tadi, aku kan tahu jar ini kuasnya dari apa, jangan-jangan takutnya kopinya ujar-ujar orang jadi dari bulu apa gitu. Nah, lalu mereka mencari yang lebih lebih apa ya, lebih apik bahasa Banjarnya. Maka gunakanlah daun sebagai bagian daripada untuk menyemir atau mempoleskan bumbu-bumbu yang ingin dipoleskan ke masakan yang sifatnya dibakar. Nah, inilah poin penting bahwa caranya sangat gampang sekali. Jika kita perhatikan dia menggunakan hal-hal yang sifatnya diharamkan, diubah. Tolong Pak, nanti diganti aja, jangan pakai kuas yang mungkin dari yang sifatnya impor, tapi gunakan saja yang sifatnya mudah apa, daun ini misalnya. Nah, edukasi saja, kita mengedukasi ya. Oke. Minta maaf Pak Andi di mute Pak Andi. Oke. Soalnya ulun belum jadi co-host. Bisa minta co-hostnya, belakang. Online lah, puting pulang. Bentar ya. Udah mau dah. Situ lah. Udah enggak ada. Menau saja. Baik, terima kasih. Supaya ini aja. Agak dikit tadi bertanya ya. Nah, maka kalau kita poin pentingnya tadi bahwa jika bisa dibersihkan tuh najis, maka hilanglah najisnya. Itu ringkasnya ya. Jadi jika najis itu bisa kita hilangkan, hindari atau jauhi atau buang sekalian. Ya, nah, maka seperti yang kita bahas tadi di awal bahwa najis terbagi 3, berat, sedang, dan ringan ya. Maka seperti yang berat itu seperti babi, anjing, dan turunan keduanya. Turunan keduanya lebih cenderung apa? Mungkin lebih cenderung pada prakteknya ya, mungkin ada daun bulu anjingnya kah, atau mungkin bagian babinya kah, dan sebagainya ya. Nah, kalau yang mukhaffafah lebih cenderung sangat dibersihkan, disiram, dipercikan, dilap, udah selesai gitu yang tadi ya. Nah, yang kedua yang mungkin belum kita bahas adalah penyebab keharaman kedua adalah kotor dan menjijikkan atau istiqzar ya. Seperti air liur, air mani, belatung, dan kecoa. Ketika pian bagian nih wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Arti thayyibat adalah sifat yang dianggap baik oleh orang Arab, sedangkan al-khaba'its adalah yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh orang Arab ya. Tapi ini berbeda pendapat di kalangan ulama sendiri ya. Maka ada berbagai macam kasus misalnya gini ya. Di mana ya? Contohnya aja kalau kita di Banjar ini ceker ayam kan dimakan ya atau dijadikan sebagai kayak dipentol-pentol tuh digoreng orang ya kan? Ya betul ya Pak. Siapa nih yang hadir nih? Halo siapa ya yang hadir? Bu Anissa Mahfuzah bisa online? Atau Dinda deh, Dinda masih online dari tadi, boleh Dinda? Oke, Dinda, kalau kita misalnya ke Pentot tuh ada ceker ayam ya, dimakan ya biasanya ya? Iya, Pak. Dimakan dari gorengan pakai tepung ya? Iya, Bener Pak. ya? Nah kalau kita di Banjar atau di masakan Indonesia, ceker ayam itu biasa aja dibikin sop atau sebagainya. Tapi beberapa tempat di negara Arab dia tidak makai, dianggapnya kayak makruh. Kayak makruh kenapa? Dianggapnya karena itu tempat kaki yang menjajakan di tempat yang kotor katanya, sehingga dianggaplah tidak pantas untuk makan dari ceker yang sifatnya ayam atau sejenisnya. Nah, bagi kita tidak masalah. Kenapa? Karena kita menganggap tidak dianggap kotor sebagainya ya. Nah, yang ketiga adalah penyebab keharaman adalah
berbahaya bagi kesehatan atau doror atau mudarat. Dia tidak haram, tapi ketika dianggap mudarat, jangan. Seperti tumbuhan ataupun hewan yang beracun. Ya, tiba-tiba Anda makan daging ular ya tujuannya untuk mengobati asma. Ternyata bukan asmanya yang ampih, Andanya yang ampih. Jiun. Kenapa? Beracun. Habbatus sauda ya tulisannya di dalam bahasa kitabnya kan. Dawaun likulida ya tulisannya kayak itu. Tertulis karena ada kalawasan untuk kitab, kita makan gagatlah habbatun tadi menjadi hayyatun sauda. Bertambahlah asalnya ba menjadi ya. Hayyatun sauda dawaun likulida. Diartikan hayyatus sauda dengan ular hitam penyembuh dari berbagai macam penyakit. Padahal asal hukumnya adalah asal terjemahannya adalah habbatus sauda atau jintan hitam yang ada di habbatus sauda. Nah, karenanya tertambah jadi huruf hayyatus sauda, maka prosesnya berubah. Terjemahannya juga aneh. Maka ditangkapnya lah ular kobra. Dimakannya mati bujuran. Apa matinya penyakitnya? Tidak, orangnya yang mati. Memang dawa on likulida bujur ya kan, cuman salah paham persepsi ya. Seperti kasus di awal tadi kita jelaskan bahwa ketika ada ikan paus yang di pantai sendirian sudah sebulan ada yang melangi, tiba-tiba Anda makan, tidak boleh. Kenapa? Dianggap orang-orang nelayan itu sudah menjadi sebuah racun ya atau bakteri. Padahal seandainya kita bawa ke Banjar itu bisa jadi ikan wadi itu. Tatak ikannya buat dalam wadah wadi aman, fragmentasi dalam sebulan luar biasa rasanya. Tapi kalau di bagian pantai dia kadang lagi makan. Kenapa? Dianggapnya itu sudah menjadi mudarat ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa la tulqu aydikum ila tahluka wa man ta'assa summan faqatal nafsahu summa bi yadihi wa ta'assa fi nari jahannam khalidan fiha. Jadi jangan pernah bunuh diri karena jika sudah sampai bunuh diri maka pada prakteknya dia akan membunuh dirinya sampai selamanya di neraka jahanam. Nah, jadi inilah dalam riwayat Bukhari Nabi mengancam jangan engkau membunuh dirimu sendiri gitu ya. Atau riwayat ini gara-gara depresi bunuh diri ya kan ya. Nah, ini yang ketiga, berbahaya bagi kesehatan. Jadi penyebab keharaman, penyebabnya sehingga jika itu berdampak negatif maka jangan ya. Misalnya pian hendak nangkap iwak ini boleh ya, ikan boleh aja di laut. Tapi di situ ada hiu. Nah, kan logika kita kan berpikir kalau aku dapat iwak tapi dimakan hiu ngapain? Ya, itu ngarannya penyebab dilarangnya menangkap ikan di situ karena ada hiunya, bukan karena ikannya yang haram tidak, tapi karena hiunya yang menyebabkan kita mungkin dianggap bahwa kita akan menjadi negatif atau berbahaya bagi kesehatan kita, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya memabukkan. Seperti minuman beralkohol, nah ini juga tadi dibahas juga sedikit ya. Nah, nanti kita bahas lagi. Nah, bagaimana bedanya alkohol dengan khamar ya? Nah, setiap khamar pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol terkategorikan khamar. Khamar di sini sudah macam-macam modelnya ya. Intinya sudah bercampur dengan bahan-bahan kimia. Misal Anda punya gelas ini ya, Bu Anissa misalnya bikin oplosan sendiri, Bu Norma ya, campur spiritus, campur bensin setitik, campur STM sekilo, aduk, bubuih, wow bubuih ya kan. Diminum teler, nah ini namanya khamar. Minuman yang sudah bercampur-campur ya. Yang disebabkan dari apa? Campuran alkohol tadi. Ya teler sampai kiamat kada bangun lagi. Kenapa? Spiritus diminum, mengerikan kan, bubuih jauh bubuihan. Karena gini oplosan ya kalau campur. Nah, itu namanya yang mabukkan. Khamar itu ada setiap minuman yang mabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya. Nah, bagaimana jika selain anggur, misalnya perasan dari tapai jar tadi. Nah, apakah itu menyebabkan khamar atau mabuk? Aku kada pernah minum yang pasti dulu. Jadi karena tahu hukumnya. Apakah khamar itu tapai itu bisa mabukkan sampai tepar, teler dan sebagainya atau kada? Itu tergantung dari yang mempraktekkannya. Nah, jika Jarsi mempraktekkannya, aku pernah minum banyu itu dan tiba-tiba aku khamar, teler, kemudian aku kayak mabuk, nah berarti khamar minumannya itu entah dicampur atau tidak, wallahu alam. Tapi jika dicampur dengan berbagai bahan kimia, kemudian jadilah khamar atau mabuk, maka dikategorikan khamar juga ya. Selain minuman yang memabukkan tidak otomatis terkategori khamar meskipun cair seperti yang bersirup.
Obat sirup tuh ada obat pengguringnya, misalnya obat apalah gitu. Nah, ada obat CTM-nya, obat tidurnya tuh. Nah, itu bukan khamar. Ya, tapi jangan juga minum obat tuh langsung sebotol habis. Oh, tepor langsung biar aku minum mabuk. Tidak. Ini minum obat karena obat batuk. Biasanya obat batuk tuh ada obat guringnya supaya nyaman guring ya. Nah, lalu ada obat yang sifatnya kayak bius, tapi bukan mabukan gitu ya. Nah, setiap khamar hukumnya najis dan haram meskipun sedikit. Artinya karena dikategorikan dia memabukkan, maka sedikit atau banyaknya tetap najis. Jangan diartikan bahwa aku kan kada mabuk jar, karena jar Nabi yang mabuk aja yang haram, mun kada mabuk pang jar. Nah, ini masalah nih. Karena dalilnya qaliluhu katsiruhu, yang sedikitnya atau banyaknya jika memabukkan dikategorikan khamar juga ya. Nah, alkohol ada yang dari industri khamar dan ada juga yang alkohol murni. Alkohol murni ini yang biasa kita gunakan bilanya kita luka tuh, nah ada pakai alkohol jar. Nah, itu membersihkan luka supaya jangan sampai apa ya dikategorikan jadi bakteri, maka digosoklah pakai alkohol. Nah, itu ngarannya alkohol murni. Batasnya pun 0,1% kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya nanti di hari kedua atau hari ketiga saya lupa itu nanti ada tentang bahasa-bahasa yang sifatnya campuran-campuran kimia ya. Nanti kita bahas di sana juga nanti ya. Nah, ini materi yang kedua ya. Kemudian yang kelima, binatang buas. Jadi penyebab keharaman yang kelima adalah adanya binatang buas seperti binatang yang bertaring dan berkuku tajam ya. Yang keenam, ada dalil yang mengharamkannya ya. Ada dalil yang haram, misalnya ular, gagak, tikus, anjing, raja wali, itu yang diharamkannya. Jadi ada dalil-dalil yang memang pada prakteknya memang diharamkan ya. Jadi jangan juga makan kodok kan, kehabisan makanan datang ke belakang rumah ada kodok tangkap panggang, jangan. Masih mending kodok daripada cacak kan, tangkapnya cacak muar baru cacak nih jar hibak rumahku tangkapinya, panggangnya dimakannya, jangan ya. Masih ada yang nyaman apa hintal bejarang, hintal bedadar, hintal mata sapi. Masih nyaman itu dibanding yang kayak yang ya serangga lah atau apalah kalajengking dimakan ya atau sejenisnya itu ya. Nah, maka prinsip penetapan fatwa halal MUI itu tidak terlepas dari sistem dan prosedur penetapan MUI itu sendiri ya. Ada pendapat dari MUI yang sifatnya tawasud. Tawasud itu artinya moderat. Tidak terlalu ekstrim, tidak juga terlalu ekstrim fundamentalis. Artinya tidak berlebihan dalam pendapat. Dilihat juga dari berbagai pendapat A, B, C, D dikumpulkan. Ada Al-Quran turunannya apa, hadis turunnya apa, muncullah nanti pada akhirnya apa hukum dari fatwa memakan kodok misalnya, fatwa memakan buaya, fatwa ini sebagainya ya. Nah, apa dalil kaidahnya? Nah, dalam hal penetapan kehalalan produk menggunakan prinsip al-akhdhu bil ahwat, mengambil yang paling khawatir wal khuruju minal khilaf. Jadi al-akhdhu bil ahwat itu artinya yang memungkinkan apa ya lebih safety apa. Nah, itu lebih safety. Maka fatwa itu lebih cenderung mencari mana yang lebih safety di antara berbagai macam yang ada ini dan keluar daripada khilaf. Munkawa atau munkawat yang ada khilafiyah, maka diambillah yang tidak ada khilafiyahnya gitu ya. Ini prinsip dalam penetapan fatwa halal MUI. Nah, itu tidak terlepas dari ini. Nah, maka kedudukan auditor bagaimana dalam memastikan sertifikat halal atau memastikan halal, maka harus mengetahui secara pasti bahan dan produksi yang digunakan. Maka ketika kita nanti melihat ke lapangan, kita cuma bertanya, misalnya Ibu Norma misalnya nih, ada Ibu Norma. Bu Norma, mohon maaf, Ibu berdagang apa ya? Ibu dagang apa Bu kira-kira Bu? Bu Norma? Pedagang HP. Nah, panang di sertifikat halal HP-nya. Anggaplah HP itu ganti jadi apa ya? Jadi nasi goreng aja lah, nasi goreng. Nah, Nasi goreng, maaf, nasi goreng. Ibu Norma, Pian berdagang nasi goreng udah berapa lama? Berapa? Hanyar aja, Enggi. Biar aja. Pian dapat dari mana nasinya nih? Nasinya dapat dari rumah. Ya kan mungkin dong dapat dari orang. Enggi, nokar juga sebagainya. Ayamnya nih Pang, Pian dapat dari mana Bu? Ayam yang sudah Pian siap untuk goreng ini. Jar. Ditanya ke Bu Norma sampai ketemu, aku aja nukar ayamnya di pasar mana, di situ adalah label halalnya di sana. Oh, ada ajar. Orang itu menjualnya orang muslim. Nah, maka ketika kita jual di nasi goreng tadi, setelah selesai dapat semua bahannya, produksinya bagaimana Bu?
Produksinya biasanya aku meletak bawang, aku hancur, aku blender, kemudian campur dengan bawang putih, bawang habang, kemudian goreng sedikit, masukkan minyak. Nah, lalu kita tanya, minyaknya ini yang ada halalnya kah atau minyak oplosan? Atau pian minyak maolah dari kelapa kah, Bu Norma? Oh, Bu Norma. Apa tadi minyaknya? Minyak bimoli. Bimoli le, atau minyak dari yang kemasan yang sudah ada kemasannya yang resmi itu ya? Bukan yang minyak yang balitaran tuh nah. Yalah, Minyak itu yang sudah kemasan, ya kan? tinggi minyak Kemasan. kemasan. Kalau misalnya minyaknya literan, di mana pian nukar literannya Bu di pasar, pian lihat tuh Di di pasar warung. tuh di warung bener nggak benar-benar itu minyaknya? Jangan-jangan tercampur dengan, mohon maaf, mungkin ada nya dari cicak gugur, termasuk ke dalam minyak tadi hancur. Hanya beheraan gak parah kau mau yang kan bebigi masih ya kalau mau beherannya hancur di minyak tadi. Kalau lagi diambil berarti najis dong minyaknya tadi. Nah, tapi kalau dalam kemasan kita anggap saja adalah terkontaminasi dengan najis tidak ada, maka halal insya Allah. Nah ini namanya kita melihat pastikan bahannya apa saja. Kita tidak juga menanyakan secara detail benar kada jua. Yang penting kita husnuzon aja dengan orang yang menjual. Bilanya mengatakan, oh ini bendanya halal, contreng, halal. Apa saja dapatnya halal? Oh ini dapat. Oh ini minyaknya dari mana? Oh minyaknya kalau yang literan, pian cek kehalalannya. Apakah minyak yang dijual ini tidak tercampur dengan najis atau tidak? Bila tidak, konteks halal, contreng halal. Sampai sampai jadinya di meja pian. Nih nasi gorengnya nah, coba pian dilihat makan. Halal lah jar. Haram masih jar penjual. Kenapa? Kenapa ya ada bayar? Oh, ternyata bayarnya pula. Makan gitu orang bayar lah, jangan dibayari. Datang ke warungnya Bu Norma Dinda Ai. Makanlah, tuntung makan halal gitu pian bertan bu ajar. Tang di mana halal aja sih Bu Norma? Nyata-nyatanya ikan makan kada bayar, itu kadang mbak kada halal masih sih. Nah, pengaruhnya melihat kondisi bayar atau tidaknya. Jadi bayarilah. Jadi kalau nyenak makan bayari gitu ya. Nah, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Jadi tergantung daripada auditor. Nah, jadi tergantung dari auditor, yakin aja bila si auditor halal, maka kita percayakan aja halal sudah gitu ya. Nah, bagaimana penilaiannya supaya kita bisa melihat dalam prakteknya nanti? Pertama adalah bahan ya. Tadi sudah ulun kiaskan, gambarkan kisahnya kepada Bu Norma ya. Yang kedua, proses, juga sudah ulun kisahkan tadi. Dan ketiga, kesucian alat dan sarana prasarananya. Jadi ketika ulun tanya ke Bu Norma, Bu, pian tadi memasak ini dari panci yang di mana pian ambil? Jawaban Bu Norma misalnya aku mau ambil dari belakang dapur. Sudah pian basuh kada sih langsung kau buat aja nasi langsung minyak-minyaknya. Oh sabar dulu Bu Ai, kayak itu basuh dulu. Nah dibasuh panci itu. Kalau cecak sempat bermalam di panci, guring di panci itu nyaman biasanya dia tertutup kan. Nah tertutup dengan panci, guringnya di dalam panci itu. Kada tahu kadinya teliur ya kan, takames itu kada tahu. Tiba-tiba kita pakai panci yang mungkin tercampur dengan yang sifatnya najis tadi. Maka dianjurkan kita cuci dulu pancinya. Nah, itu pertanyaan yang simpel kepada UMKM atau pelaku usaha nanti ketika kita ingin bertanya secara baik-baik, tidak secara mendetail apalagi menghakimi. Kita tidak menghakimi, tidak juga mengatakan, "Bu, salah Bu Epian, kenapa memasak yang kayak itu kan benar." Nah, jangan, kita berikan edukasi. Makanya sifatnya adalah relawan membantui orang-orang yang hendak mensertifikasi halal, tapi dengan cara apa? Mengajarkan mereka supaya halal bagaimana. Meskipun sudah halal prakteknya Ibu Norma dalam bisnis nasi goreng tadi, tapi kita sampaikan, oh kayak itu kah? Deng Jisilin. Aku kan tahu, jar ku kira panci itu bilanya sudah aku basuh bersih aja. Sekalinya membasuhnya dari banyu yang peceren atau banyu limbah. Yang sifat limbah tadi memang najis. Dibasuhnya pakai banyu simburan, simbur. Mengambilnya di mana? Di bawah rumahnya. Kada sungai lain sungai juga, Bang. Moda kayak banyu tetandak tuh diambil, dibasuh itu. Nah, apakah najis sungai tadi atau banyu yang tetandak tadi? Maka kita perlu cek dulu gitu ya. Nah, yang keempat produknya apa? Hasilnya bagaimana? Dilihat apakah memang benar ini sudah konteksnya halal, tidak ada lagi yang berhubungan dengan yang sifatnya haram dan sejenisnya gitu ya.
Ini tidak kita bahas. Mikroba juga kita bahas dulu. Untuk bagian manusia sudah kita bahas tadi ya. Mungkin ada yang bertanya dulu, bagaimana penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, hukumnya adalah haram. Karena dari fatwa sendiri bahwa bahan-bahan dari tubuh manusia tidak boleh digunakan kembali untuk yang sifatnya mungkin dimakan dan sebagainya ya. Kalau misalnya pina gatal nih kan, awak nah tata kayak sedikit nah ambil darahnya minum, sampai gatal kujar, ada boleh. Atau supaya awet muda ya. Nah, minum air seni imbas subuh. Imbas minum subuh tuh nah, jangan minum apa-apa jar. Habis makamih langsung minum pulang. Nah, ini nggak boleh. Nah, itu hukumnya haram karena bahan dari tubuh atau bagian daripada tubuh manusia, ya. Walaqad karramna bani Adam. Dalilnya ini, ya. Jadi sungguh telah kami muliakan bahwa semua dalam anggota tubuh manusia itu adalah sifatnya adalah Allah muliakan. Bagaimana jika dibikin kosmetik? Nah, ini siapa yang ahlinya? Nanti ada yang memang sertifikat halal yang levelnya agak sedikit tinggi lagi BPOM-nya. Sementara kita itu levelnya yang level yang ya UMKM kecil aja lah. Jadi nggak usah berpikir kayak apa karena misalnya lo memeriksa lembaga kosmetik kejauhan lain itu karena ada sistemnya sendiri ya. Bagaimana Pak karena kalau lo memeriksa dari makanan restoran yang ini model-modelnya, nah itu levelnya lain. Nanti ada yang level berbayar, ada level yang gratis. Nah, kita targetnya adalah yang membantu dulu. Membantu supaya kita makan, itu yakin kehalalannya. Seperti materi yang pertama tadi, gitu ya. Nah, fatwa dalam masalah hal tubuh manusia, ari-ari, dan kepentingan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetik, maka pada prakteknya itu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan ya. Darurat dalam kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi manusia, itu juga perlu diperhatikan juga bahwa tidak semuanya itu dikategorikan darurat ya. Maka pada prakteknya itu tidak diperbolehkan ya. Nah, itu ringkasnya gitu aja, haram. Yang kedua, ini bahasa agak sedikit kimia ya. Sel diploid manusia. Nah, wallahualam, apakah ini aku belum pernah jadi sel manusia di mana anakannya ya. Nah, ujar Buhan Patwa bertulisan sel tubuh manusia adalah satuan terkecil yang membentuk jaringan serta organ manusia. Ambilnya sedikit daging kita, nah, habis itu dibakarnya lagi jadi sate. Nah, itu ada boleh ya. Kalau Bang pina iseng, Bu Norma iseng, nih aku pina lapar, ajar. Pina lebihan sedikit di belakang pinggang nih, pina berlebihan banyak mana seluitnya ya. Tata kayak sedikit jangan ya, jangan dilakukan dicoba di rumah karena ini adalah khas yang orang ahli profesional saja. Itu sulap namanya. Kalau kita jangan ya. Nah, pada dasarnya penggunaan sel yang berasal dari tubuh manusia untuk bahan vaksin tubuhnya hukumnya haram ya. Dasarnya saja, dasarnya. Makanya kadang muncullah vaksin-vaksin dengan ikhtilafnya banyak kan ya. Sehingga fatwa menyebutkan bahwa vaksin untuk COVID ini jar MUI hukumnya halal. Dah selesai. Kita percaya aja lagi. Nah, itu sifatnya orang meneliti sudah ya. Nah, tidak kita bahas lagi sampai sepenuhnya, intinya kesimpulannya yang sifatnya diambil dari tubuh manusia, jika memang itu bagian daripada yang sifatnya anggota tubuh, maka diharamkan untuk digunakan ya. Bagaimana jika donor darah? Donor darah sifatnya ta'awun. Sifat ta'awun itu hanya saling memberi dan menerima, tapi jangan juga sampai 10 liter. Kalau pengen ajar Bu Dinda, aku ajar apin sakit kepala ajar. Lalu ajar Bu Norma, ini aku membantu kamu donor darah, kada boleh. Karena yang bisa mendonorkan darah itu adalah orang yang sehat dan yang didonorkan itu yang memerlukan benar. Amun kayak Dinda, kayak kawan-kawan Nisa atau Pak Andi dan sebagainya ini sehat-sehat aja, ngapain berdonor darah? Nah, kayak itu ya. Sifatnya ta'awun. Tidak dengan cara komersial atau sifatnya hanya tolong-menolong karena kebutuhan mendesak. Biasa gitu. Dicari ya donor darah B untuk dangsanaku yang lagi garing. Nah, bisa gitu kan? Dicari pendonor. Donor itu kan artinya sumbangan, menyumbang darah gitu ya. Nah, adapun intifa artinya mengambil manfaat dari bahan babi, misalnya khinzirun Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, li'annahu aswa'u halan minhu idh la yajuzul intifa'u bihi fi halatil ikhtiyari fi halin ma'a salahiyatihi lahu. Dan barang najis berikutnya adalah babi karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karenanya tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal
seketika itu meski dapat dimanfaatkan. Ada kalau kabar beberapa hari yang lalu jar mencangkok jantung babi, nah, ternyata mati juga orangnya. Kada kawa juga ternyata, kada kawa nyambung. Ya. Tapi wallahu alam, apakah itu sebagai ada juga jar kesan apalah apa Pak Andre? Babi itu kesan apa biasanya? Kosmetik ya Pak Adrian yang hubungan kimia nih, nah kosmetik. Nah tuh ada tuh minyak babi jar ujar ya atau kuas. Nah, kuas yang kesan eyeliner, eyeshadow, false shading, end shading, apalagi tuh macam-macam istilah-istilah binian tuh nah. Apakah bujur itu dari babi? Wallahu alam. Kita kadang kala mengetahui, tapi jika digunakan itu bagian daripada penggunaan di kehidupan sehari-hari, maka dianjurkan tidak menggunakan hal-hal yang sifatnya syubhat atau tidak tahu. Maka mungkin sekarang sudah ada ya dari beberapa iklan yang endorsan itu yang menggunakan memang dari yang sifatnya halal. Sampai dari kuasnya pun dari yang halal. Bujur-bujur halal gitu ya. Nah, kesimpulannya produk yang dalam proses produksinya memanfaatkan bahan dari babi dan turunnya maka otomatis dinyatakan hukumnya haram. Ringkasnya itu aja. Dan pengen kada usah berpikir-pikir napa gerang tadi kisahnya aja. Pokoknya intinya bila dari manusia, dari babi hukumnya haram jika digunakan dalam proses produk atau bentuk makanan yang lainnya ya, gitu. Nah, bagaimana jika ikhtilat tercampur? Nah, tadi sudah kita bahas sedikit di minyak goreng tadi Bu Norma, tercampurlah nya cecak dengan minyak lamak hancur. Nah, maka sudah hancur tuh buang aja lagi dah karena kalau dipakai. Tapi jikanya masih berbiji, gugur, menyelam dulunya di bawah. Kawa diambil. Nah, diambil. Buang, silahkan. Seperti halnya masak nasi, teguguran, tercacak. Nah, buang yang bagian najisnya aja. Sisanya masih halal. Tapi amunnya tegugurnya ke sop, wah ini mah hayam. Sop nih alih dah Bu Dinda, Bu Jumiati, Bu Pak Andi dan kawan-kawan. Karena kalau lagi dah sopnya pecah dah. Diapain lagi? Ya larutakannya lagi lajar diaduk. Nah, jangan jual lah ya kan jujur aja. Maka pedagang itu adalah as-saduqul amin. Pedagang yang bersifat jujur, yang dicintai Nabi itu adalah pencinta yang orang-orang yang jujur dalam pedagangnya. Jangan membunguli orang lain dengan bahasa-bahasa yang menggunakan hal-hal yang tidak benar. Bujuran ajar. Aku kadang menjual ke orang lain kecuali ikam jujur. Tadi ada yang menawarnya 10 juta kalau aku jual jar. Ikam aku jual 5 juta genjar. Padahal kerja menawarnya. Saya kayak kerja menawarnya. Nah itu udah boleh ya. Udah boleh berdusta dalam jual beli. Maka jujur saja dalam tulisannya label halal di Bu Norma. Yaudah tulisannya nasi goreng Bu Norma halal. Yakin aja. Ya Bu Norma ya. Iya. Nah, tapi Bu Norma dicek juga jika kebetulan ada yang najis di minyak goreng tadi, maka di bagian yang najisnya jadi dibuang. Tapi kalau sudah hancur sama sekali, kita khawatir kita berdosa dengan Allah. Kenapa? Kita memakani umat Rasulullah yang sifatnya yang najis gitu ya. Maka buang aja, dapat rugi daripada kita yang berdosa gitu ya. Tapi kalau masih bisa diambil, dibuang bagian yang karena najisnya saja. Seperti tadi telur, jangan dibuang telur sakataraan, tidak. Tapi buang yang kebetulan yang karena najisnya saja ya. Nah, gitu. Silakan, ada bertanya Bu Norma atau gimana? Nggak ada ya. Oke, untuk ekstrak tidak kita bahas, industri khamar, kemudian alkohol tadi sudah kita bahas ya, penggunaan alkohol yang sifatnya khamar itu dikategorikan najis ya. Tapi kalau alkohol atau etanol non kimia non khamar, nah tadi yang kita bahas tadi, hukumnya mubah saja jika digunakan untuk produksi obat-obatan yang tidak membahayakan ya. Nah, kayak apa gerang alkohol etanol tuh kalau ulun kada khilaf yang biasanya warna hijau tuh nah, yang gasan orang nang luka. Bujur lah tuh. Etanol lah tuh. Aslinya nggak berwarna. Aslinya tidak berwarna, tapi botolnya hijau loh. Yang penting warnanya, botol warnanya jago tadi. Botol warnanya yang hijau itu biasanya itu yang jorang nyambat alkohol jar. Padahal bukan itunya, tapi ada kandungannya yang 0,5% saja. Nah, ya. Apanya? Oh iya, file kata teman-teman panitia ada kawan-kawan sudah di-share di grup ya. Siapa tahu hendak membaca materi yang lengkapnya gitu ya.
Nanti ya, baik. Kemudian bahan obat tidak kita bahas, ini hewani ya. Jadi kalau melihat dari apa Bu Norma lagi berjualan lagi, misalnya berjualan pindah lagi bulah, minta maaf bulah, contohnya pian, nah, karena pian yang pina ada di sini, nah di layar ulun, nah tahu layar pian yang lain lah. Layar piannya ada pian, ada pian. Nah, jadi untuk pian belang. Pental. Berjual jadi pentol belang. Nah, Ibu Norma berjual pentol ayam. Maka ulun datangi, Bu, pian ini pentol ayam kah, pentol sapi kah, atau pentol aci kah? Ah, jar Bu Norma, ulun berjual pentol apa kira-kira, Bu? Pental ayam. Ayam bikin bulana. Lalu ulun tanya, ayamnya dapat di mana, Bu, kira-kira? Sal. Kalau di bawah perumahan orang. Di pasar, didapati di pasar. Menggiling dagingnya di mana, Bu? Pasar Beratan bulah. Nah, lalu kita cek. Pian kawala mencek bahwa di pasar itu ketika orang menggiling daging yang pian tukar dari halal tadi tidak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya najis. Ya. Bilanya kada bersih, Bu Norma, hati-hati itu bisa jadi di kami tikus kah atau apakah wadahnya tuh, nah maka ada basuh-basuh misalnya tuh, nah maka perlu kita perhatikan. Tapi ulun gini ketujuh nukar pentol juga, makanya ulun baik sangka jalan penjual pentol itu juga. Mudah-mudahan halal jadi selesai sudah ya Allah. Nah, teman karena kedepannya jika sudah ada proses edukasi tentang halal, mudah-mudahan para mereka yang agak sedikit nakal mungkin tersadarkan. Yang sudah baik, alhamdulillah baik. Gitu. Itu aja sih kita niatannya gitu aja lagi. Tapi ada juga yang orang kadang mau lagi, kadang mau lalu makan. Kenapa? Khawatir kalau yang ini ada syubhatnya atau ada yang haramnya gitu ya. Ya kalau Pak siapa nih Pak Solihin misalnya, ya kalau Pak Solihin, Pak Abdi deh Pak Abdi. Pak Abdi, ya kan Pak Abdi? Halo Pak Abdi. Nah, wilayahnya unggutnya Pak Abdi itu inggut ya ada tuh ya kalau sah justru makan pentolnya. Kenapa? Karena Pak Abdi dan kita kawan-kawan sekalian sepakat bahwa ya namanya kita pengkonsumen, jika pada prakteknya dijual oleh yang sifatnya muslim juga, ya udah kita baik sangka. Insya Allah yang nukar ayamnya tadi juga sah halal, kemudian penggilingannya juga penggilingan yang sifatnya halal, tidak tercampur dengan benda-benda najis lainnya. Kemudian setelah dimasak pun di tempat yang halal juga, dijual pun dengan cara yang baik juga. Insya Allah berkah, si penjualnya berkah, yang makan juga berkah ya. Tapi kita cukup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau Allah membarik lana sebagainya. Kenapa? Khawatir kalau ada yang kada baik, tolong dijauhkan. Gitu aja sih kita berdoanya ya kan. Karena kita kadang kau juga mengklaim bahwa semuanya harus pakai sertifikat halal ya kadang kau juga, tapi kita berusaha dulu lah. Ya. Oke, apa Ahmad? Wah, Ahmad pilih anak masuk jane. Oh, Pak Ahmad. Ahmad kembar. Masuk Ahmad. Nah, jawab Pak Ahmad. Jangan sopan kalau. Baik, terima kasih. Kemudian proses penyembelihannya dilihat juga ya. Nah, maka yang menyembelih muslim, alatnya penyembelihan tajam, ada pingsannya berapa lama? Jangan sampai kayak kita di kampung, sembelih itik, bukanya, nah, menyasahi, setengah jam bukanya aja. Berarti kan ada bujur tatakan uratnya gitu ya. Jadi harus benar-benar pagat urat napas, urat dengan makanan sarapnya tuh harus jelas pagat ya. Ya. Pak Husen, Pak Husen langsung hendak komen aja Pak Husen bilang luar biasa Pak Husen ya kalau. Apa Pak Husen? Silakan Pak Husen. Ini masih banyak Ustadz. Ini banyak juga yang nggak tahu kan, makanya mumpung ketemu sama Pian. Boleh sambil kita Jadi yang pertama ini langsung aja mungkin padatkan masalah makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman. Ini populer banget nih, bukan hanya di daerah kita nih ya, di daerah Indonesia juga. Itu bahannya itu berupa sarang burung walet, bujur. Kemudian kicot dan anak lebah. Mungkin aja dibikin apa namanya nih, botok-botok atau pepes kayak gitu. Benar. Belum tahu lagi hukum memakannya itu apa kayak gitu. Dan kemudian menjual belikan serta memberikan ke orang lain itu apa hukumnya. Mungkin itu aja dulu. Sepanjang ulun pun belum menelaah juga Pak ya. Jadi materi-materi yang Pian jelaskan tadi, sepengetahuan ulun belum menelaah bujur-bujur bagaimana praktek jual beli yang sifatnya apakah itu dikategorikan hasyarat atau yang sifatnya kayak serangga Pak.
memakan kayak serangga itu. Nah, jadi kan kalau belalang masih boleh Pak, aljarat itu diperbolehkan, belalang itu tapi kalau yang sifatnya hasyarat ini apakah masuk kategori kecoa yang sifatnya jijik atau tidak gitu ya. Seperti hanya air liur burung walet. Nah, karena diperbolehkan, ada patungnya yang bolehkan kalau tidak ada yang najisnya, ada masalah. Seperti kayak kopi dari kopi luwak. Nah, itu kan kalau orang barat bertakun, dari mana ini? Dari nya luwak, ya ngerinya aja kopinya. Ternyata fragmentasinya di kopi luwak itu karena luwak kadang memakan makanan kopi yang kada baik, dimakan yang baik-baiknya aja. Ujar buhan peluakan gitu ya. Peluakan bahasa Banjar bilang lah. Jadi ya itu yang ditelitinya gitu ya. Wallah alam pada prakteknya ya Pak Husin ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi prosesnya harus dilihat penyimpanannya benar-benar tidak tercampur dengan non halal. Tadi yang saya bilang, jika dalam praktek penggilingan penggilingan daging pentol tadi tidak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya najis ya. Ini yang kita mungkin ulun sendiri pun agak sedikit bingung ketika datang ke pasar itu pasti semuanya sama saja ya. Maka kita baik sangka bilangin dengan yang pemiliknya atau pemilik yang itunya. Biasanya yang bujur-bujur apik itu setelah mereka satu orang menggiling dibersihkannya dulu ya, setelah dibersihkannya baru yang kedua, pelanggan kedua, atau yang menggiling ini akan dia tanya, ini apa aja bahannya, jarnya ayam aja bertahan jar. Nah, jadi sudah sah. Tapi kalau ini bertanya dan mungkin jawabannya benar atau tidak Allah alam, ini apa jar? Campuran lah jar, ada ayam, ada tiran, ada tikus, ada macam-macam, campur sekira banyak aja. Nah, ini bagi orang yang jujur dia tidak mau menerima untuk menggiringkan daging ini. Tapi kalau mereka yang penting aku menggiringkan aja, terserah ikam aja, anak apa kalian jual pentok apa, yang penting aku hanya menggiringkan aja. Nah, ini bagusnya kita edukasikan saja supaya semuanya mendapatkan hal yang sifatnya berkah atau baik dalam makanan yang dijual, gitu ya. Untuk standar penyembelihan halal ya, ini tadi ditanyakan Pak Jamal juga. Bagaimana jika proses penyembelihannya itu yang hal itu bagaimana ya? Nah, jadi yang pertama ada penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat, kemudian di situ juga ada pemotongan dan sebagai penyicangan sebagainya ya. Dan stunning artinya suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsan ya. Dengan sebelum melaksanakan penyembelihan agar pada waktu penyembelihan hewan tidak terlalu banyak bergerak ya. Ini juga ada berbagai macam cara ya. Cara-cara ini biasanya di bagian rumah penyembelihan hewan itu biasanya ada, teknik-tekniknya ada ya, supaya dan mereka sertifikatnya dari mungkin dari Dinas Peternakan juga ya. Tentu yang disembelih itu adalah hewan yang boleh dimakan, bukan berarti semuanya juga. Seperti ikan tadi kan nggak disembelih kan ikan ya, langsung aja bersihkan dalamnya, bumbu, goreng. Nah, itu ya. Kemudian standar penyembelih tadi sudah dibahas juga sebelumnya. Islam memahami tata cara penyembelihan dan keahlian. Nah, ini nomor 3 yang kada dapat. Ya. Nomor 3 ini agak sedikit sulit ya. Mungkin tidak semua orang sanggup ya. Kira-kira Pak Abdi sanggup Pak Abdi nyembelih kambing? Sanggup ya? Belum aktif suara pian Pak Abdi, kada aktif suaranya. Sanggupnya Pak Abdi intinya ya. Ada juga Pak Abdi orang-orang yang tidak sanggup menyembelih, tahu hukumnya, tapi tidak sanggup menyembelih sapi. Contohnya siapa? Ya ulun. Rasa kada tega itu menyembelih sapi itu. Berapa kali orang nyuruh ladingnya sudah siap, aku joko kasar tega joko nyembelih sapi ini. Kada rasa hatiku ini rasa masih kayak apa gitu terlalu lemah di hadapan ujar itu ya Allah. Jadi kada sanggup. Tapi kalau ayam oke, jangan masalah. Kambing kada masalah. Tapi kalau sapi ini pengalaman gara-gara pas disembelih itu begagah. Nah, udah kayak trauma itu begagah dan darahnya tuh meluncar. Nah, lalu udah kayak ya habis itu kambingnya kambing, ayam standar lah. Tapi kalau unta belum pernah ulun. Rancakai melihat tapi kada pernah menyembelih unta. Melihat dia rancakai melihatnya gitu. Nah, itu. Jadi ada keahlian penyembelihan. Jadi supaya ahli latihan jar. Jadi bisa pian ikut di latihan di penyembelihan hewan di Banjarmasin itu ada, di beberapa tempat Martapura juga ada. Datang ke sana umpat menyembelih sapi belajar pangto. Nah, itu misalnya mereka melajari aja ya. Standarnya alatnya adalah tajam, jangan yang sifatnya tulang dan sebagainya tidak lagi ya. Jadi harus memang
niatnya dengan nama Allah, tadi yang dibahas oleh Pak siapa tuh sebelumnya bertanya bagaimana jika penyembelihannya menggunakan secara cepat mesin ya, pakai mesin, Bismillahirrahmanirrahim, langsung pakai 1000, wah ngeri bener nih, pakai 1000 langsung kayak apa kalah bacanya itu mesinnya. Kira-kira ada Pak, wah ini zaman kira-kira. Tapi kalau dalam tekstual hadisnya menyembelihlah dengan ucapan Bismillah. Mungkin patwanya aja membolehkan secara 1000 ya patwa. Karena kebanyakan yang disembelih, jadi sekali mesin datang langsung paket bertaan ya. Tapi kalau misalnya masih bisa dengan ucapan asma Allah, maka ucapkanlah dengan menyembelih dengan niat menyembelih dengan menyebut nama Allah. Yang terpagat apa saja? Ini tadi yang kita bahas sebelumnya ya. Dan usahakan menyakawa 1 kali. Nah, jadi ladingnya itu harus bujur tajam ya. Sekali tatak pagat bluk gitu. Nah, itu ya. Dan pastikan, nah ini kesimpulannya ringkas saja, bila pian memastikan nukar ayam, cek apakah benar cara penyembelihannya atau tidak. Udah gitu aja ya. Lanjut ke kepiting. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Ya. Kepiting yang kayak apa? Nah, yang kepiting yang sifatnya satu alam. Adapun yang 2 alam, ada orang-orang nyambat dengan istilah lain. Apa kepiting apa gitu namanya ya, Allah alam ya. Nah, bagaimana dengan fatwa tentang budidaya ya, cacing dan jangkrik ya. Maka kategorinya adalah masuk kategori hasyarat. Tadi yang saya bilang dengan Pak Hussein, apakah masuk kategori hasyarat atau tidak ya. Nah, maka yang pendapat ini membolehkan selama tidak membahayakan. Pendapat ulama yang mengharamkan, ada juga yang mengharamkannya. Ya, jadi ada 2 pendapat. Jadi makanya kadang cacing itu dimakan gesan mengobati apalah dulu lah. Ada aja orang pokoknya mengobati apa gitu. Nah itu. Ya. Penyakit Nah, lah. penyakit apa tuh ya Bu Romlah? Asma kah apa? Seperti apa itu nah? Tipes ya. Tipes ya, benar tipes. Karena panas kan. Tiba-tiba dengan cacing itu dingin jar. Joko ada lagi lebih harat apa? Prestamol. Dingin juga Joko. Tapi ada yang membudidayakan ini untuk dibikin budidaya cacing untuk obat jar. Makanya itu sebenarnya cacing herbal kan. Cacing ini herbal kan ini. Dan tentu jika diambil manfaatnya tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam ya. Tapi kalau untuk diambil manfaatnya pakan burung masih diperbolehkan. Nah inilah ada pendapat yang berbeda pendapat mengenai kehalalan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan, dan pendapat ulama juga yang mengharamkannya gitu ya. Nah jadi kalau mereka yang membudayakan untuk berobat, munnya ada masih yang halal, gunakan yang pasti halal aja dulu ya. Toh sama aja lebih juga jar. Nah tapi sugesti aja sebenarnya jatuhnya karena ya. Ya paracetamol sejenisnya juga mendinginkan. Kedua, hukum yang berkaitan dengan jangkrik dan seterusnya. Maka jangkrik ini juga sama untuk dimakan untuk dijual, hukumnya adalah mubah selama tidak menimbulkan mudarat. Tapi jarang Jepang orang makan serangga yang seperti kayak belalang ini nah ya. Di Banjar ini belum terdengar lagi ada sate belalang, tapi kalau di daerah mana ya, Jogja apa di mana itu ada di pinggir jalan dijual. Seplastik sekilo itu belalang itu dijual ya. Karena pada musim-musim tertentu belalang akan datang menyerang kebun mereka. Nah, biasanya itu dikumpulkan ya. Bekicot merupakan salah satu juga bentuk yang sifatnya kategori hasyarat. Maka kategori bekicot ini dianggap juga haram menurut jumhur ulama. Bekicot ini lain yang kita pahami yang halus tuh lain. Bekicot ini nang bila diuyahinya tak kerucut tuh nah. Nah itu. Apa Bu Norma? Ibu Norma nak jual bekicot pulang. Oh Bu Norma, mau jual bekicot ke pulang. Misalnya nih ya kalau keong ya kalau keong ganal Bu Norma lah enang apa tuh yang kita nancap buai kalam buai itu sama tuh modelnya ya. Berarti bekicot itu Kalau haliling itu ujar nang buan pertanian nang hidup di higang pehumaan ini satu alam aja jar bilanya karing matinya. Tapi kalau bekicot ini kategorikan hasyarat yang sifatnya itu menurut ulama jumhur, Hanafi, Hasyafiyah, Hanabiyah, Jahiriyah
jangan dimakan gitu intinya gitu. Tapi ya kadang ada ya di warung-warung orang menjual sate bekicot jar. Nah, yang kada Iya. paham nih makan lain atau makanan haram padahal jakannya tapi jar pulang nih jar ujarnya pulang nih kan kami jar mengambil yang dalil yang halal jar dan kadang membahayakan jar pulang. Nah, ini ngarannya bagaimana kita bisa menyikapi antara batalkah hardi bakantut kada kayak jar. Nah, ragu-ragu kalau maka ambil gen yang haramnya aja. Nah, jadi nggak kadang ngalih lagi. Cari yang lain Berarti, masih banyak lagi. Ya, kalau berarti intinya itu bekicot tuh haram, Pak lah. tinggi kalau pendapat dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah. Empat pendapat Kalau haliling boleh lah Pak. haliling ini jar ulun tadi, ulun kada pernah meneliti secara detail. Cuman jar bubuhan petani bilanya musim kering, haliling itu biasanya kada mau hidup di atas banyu karena sifatnya satu alam juga. haliling yang dimakan. Tinggi. Tapi ketujuh makan haliling Pak ay. Nah, ada juga yang Tinggi berpendapat menurut hukumnya haram karena haliling dianggap dua alam. Hah? Aduh. Nah, ini yang ulun hendak memperjelas dengan apa ya materi di apa di berbagai macam kasus karena kada ada dalilnya, kada ada hasyarat kah atau yang dua alam kah atau yang sifatnya yang najis apa kada baik kah dilihat yang jelek gitu nah kayak kecoa itu kan jeleknya itu nah jadi haramnya itu nah sama kayak bekicot nih nah ya jeleknya itu yang kada baik dimakannya karena apa mungkin dalam segi kesehatan ada yang negatifnya gitu pasti ada karena mungkin Nabi itu konteksnya mengharamkan sesuatu tanpa ada efek sampingnya biasanya ada ya. Maka jika mengkonsumsinya haram, maka konteks membudayakannya juga tidak diperbolehkan. Gasan apa membudayakan jar? Kecuali gasan makan itik jar biasanya adalah itik dimakan di itik. Nah, jadi itik yang haram apa? Buah itik. Kalau kita makan itiknya pang jadi haram juga itiknya. Haram masuk neraka itik berarti gara-gara makan haram. Salah paham Anak maksudnya wanyi tuh. kayak apa, Pak? Kenapa? Wanyi, Anak wanyi. anak wanyi. Wanyi itu tawon, lebah. Pernah dengar? Itu wanyi atau lebah ya. Sepanjang ini ulun belum terbaca lagi lah. Nah, akhirnya kita bahas lagi bahasa lebah itu bagaimana mengkonsumsi. Apakah dikategorikan sama seperti yang temakan semut kecil, tamakan ya, bukan memakan semut tapi tamakan yang diperbolehkan saja, ma'fu saja, atau yang kategori ini sudah dianggap bagian daripada yang sifatnya terbaik dimakan ya atau jelek ya. Lain kalau madunya aja, madunya boleh ya, madunya itu dihalalkan. Makanya ada surah An-Nahl ya, surah An-Nahl atau surah lebah ya. Tapi ada juga yang dijadikan sebagai pengobatan ya, misalnya dicocok tuh apa hasilnya disuntik akarnya tuh nah ya. Iya, totoknya itu ya. Maka konteksnya kelinci, belalang, itu sebagai itu yang khilafiyah. Jalur khilafiyah itu terjadi perdebatan pendapat di ulama sendiri. Nah, kalau ulun Kalau kadang kada kepiting makan. tuh Pang. Pak. Ya Kalau tadi kepiting kepiting. tuh Pang. Tadi di Kepiting awal. lawan rajungan itu Pak. Nah, nggih, kalau pian melihatnya Kepiting. dua alam, melihatnya tuh dua alam, berarti kada boleh dimakan. Apakah nama-namanya itu harus paham ulun? Apakah Rajungan atau kepiting kah, kepiting? rajungan kah? Apakah bila hidupnya dua alam, hidup di darat tahan lawas, di laut juga tahan lawas, berarti itu dua alam. Nah, itu aja cara memanduinya. Kalau misalnya kan buaya tuh haram Pak. Tapi kulitnya tuh dipakai Disamak. orang ya Iya, disamak disamak, atau dibikin iya. apa itu Nggih. boleh lah Pak. Nah, kalau dalam Kita- samak, dalam fikih sendiri Iya. menyebutkan boleh. Kada Karena dimakan. siapa Kada yang makan dimakan. kulit? Kulit. Enggak maksudnya untuk yang lain gitu nah, Iya, dimakan boleh, untuk yang Bu. lain Jadi, tapi bukan untuk dimakan. Jadi kalau misalnya bagaimana jika buaya itu dibersihkan dulu sampai najis-najisnya hilang, maka itu diperbolehkan karena sifatnya adalah mengambil manfaat dari luarnya aja, kulitnya sampai bersih seperti kayak plastik jadi bersih, akhirnya dikategorikan halal ya. Nah, itu juga pertanyaan tadi, bagaimana jika tombol yang dijalankan satu titik klik langsung memotong ribuan mesin ribuan potong ayam ya. Nah, maka ketika mengkliknya dengan bismillah, Allahu Akbar, picik, pleng, langsung 1000 habis. Nah, itu konteksnya jika alatnya cepat. Tapi kalau alatnya lambat, bismillah, Allahu Akbar, itu lambat. Seperti orang nyembelih sapi gitu ya. Nah, maka amun satu kali pencet dalam satu paket 1000 langsung habis, mungkin yang diperbolehkan atau dipatwakan boleh satu kali ucap bismillah Allahu Akbar. Tapi kalau masih ada jeda, munnya kawa per potong ucapkan bismillah itu ya. Nah, jadi Kalau pupuk itu Pak, pupuk. pupuk itu sifatnya hibah, Bu.
Sifatnya Najis hibah. kan itu pupuk, Iya, tapi najis, untuk sifatnya hibah. tanaman. Iya, bukan dijual beli. Misalnya pian nukar pupuk di pasar Pal 7 atau pasar Ah, mana, aku tukarlah pupuk ini. Nah, boleh Bu, karena sifatnya najis. Kita kada boleh jual beli yang sifatnya najis. Maka bagaimana supaya boleh? Sifatnya adalah menjual, sifatnya apa? Menghibahkan aja, upah, mengumpulkan pupuknya tadi itu, upahnya aja, oh, ambil upah gitu ya. Kalau komodo kata Pak Fauzia, Bu Fauzia ya, izin bertanya bagian dengan daging dub, mirip dengan komodo. Dap itu juga Nabi mendiamkan aja, tapi dapnya bukan seperti dap yang kayak kita di sini ya. Dap di sana di padang pasir, satu alam saja. Kalau di sini apa aja dimakan buahnya, nah, maka kada boleh ya. Kayak kadal kan makan jangan. Ya. Telur Mau makan penyu, mau Pak. makan. Kenapa? Telur iya penyu. penyu itu Pak. Penyu. Telurnya, Pak. Kan biasanya di daerah Telurnya. Padang kan banyak orang yang menjual dan Tinggi, bujur benar Pak. telur penyu. Penyu lah, nah ulun masih kadingat palah, mohon maaf. Apakah penyu dikategorikan dua alam atau tidak gitu ya? Jadi apakah khilafiyah juga telurnya, karena yang sifatnya haram di luar maka haram juga, misalnya anjing beranak. Nah itu misalnya dulu ya dalam fikih itu gini, anjing kawin lawan kambing, anjing kawin lawan kambing, lahir dari rahimnya anjing itu kambing, maka kambing itu jadi haram karena lahir dari rahimnya, rahim yang sifatnya najis ya. Kalau anjing tuh kawin lawan kambing, lahir dari kambing anjing, maka konteksnya halal karena anjing tadi lahir dari rahim yang haram, yang halal ya. Nah, tapi itu belum pernah terpakai, tapi jadi Imam Syafi'i ada dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan, Bahari sudah ada membahas tentang perkawinan beda jenis itu. Sekarang belum tahu apakah terjadi atau tidak ya. Modelnya apa nih? Nah, maka jangan terlalu jauh kita kesana kemari kita nih. Ya, jadi ringkasnya gitu aja nanti ya, supaya jangan terlalu jauh kita pemahamannya, jangan terlalu jauh loncat kesana kemari. Nanti kita diskusikan lebih detail di grup yang setelah Anda jadi tim relawan nantinya. Insya Allah jika sudah ada materi yang mungkin kita bahas nanti bisa kita detailkan lagi ya. Apa Bu Lisa? Iya, ada apa Bu? Santai. Silakan. Udah jam 2, ada yang mau didiskusikan sekitar 10 menit mungkin. Ya Pak, Iya, nggih Pak Ardi, Pak Abdi ya. misalnya menyembelih ayam Pak, terus ayam itu kadang mati-mati, lawas matinya. Nah kemarin ada kejadian kayak gitu. Nah apakah kita sembelih ulang atau gimana Pak? Jadi sambil ulun menjawab, ulun akan teruskan slide-nya ya. Mungkin Bapak-Bapak Ibu bisa membaca ini pertanyaan-pertanyaan mungkin sedikit yang menyinggung tadi ya. Jadi kalau tidak terpotong Pak Abdi yang 2 urat nadi tadi, biasanya dia akan bernapas. Nah, ketika dia bernapas inilah dia akan hidup. Maka dia jika mati dalam masa jeda masa yang disembelih dengan jeda mati itu lama, maka dikategorikan jadi bangkai, Pak. Gini contohnya kasusnya. Pian bersepeda motor, tertabrak ayam. Kemudian ayam itu pian sembelih, halal kada Pak? Kira-kira nih. Halal. Datang di mana halalnya Pak? Ayam orang. Karena kita lihat dulu Pak, bila sudah tertabrak tadi, lihati dulu ayamnya. Nah, lihati dulu ayamnya. Hidupkah dalam waktu sekitar 10 menit, 15 menit? Nah, bilanya hidup, sembelih aja. Tapi pada juapangan orangnya. Tapi bilanya sudah tepar, nah liutnya. Biliut, dah, berarti itu mati sudah. Konteksnya jadi bangkai meskipun disembelih. Ya. Karena inya mati bukan karena sembelihan, tapi mati karena tabrakan tadi. Tabrakan beruntun. Ada pian menabrak ayam, itu ayam tertabrak dinding itu tertabrak pulang ke tiang listrik. Sungai tepar ayamnya. Nah, gitu jadi Pak. Jadi logikanya bahannya dalilnya jika memang disembelih itu sudah pagat 2 urat utama tadi, insya Allah dia dalam waktu dekat dia akan mati aja. Tapi kalau dia tidak pagat biasanya hidup buka hidungnya, buka hidungnya. Gagah benar bukanya. Kenapa? Karena ada udara dalam napasnya. Napas dalam kerongkongan itu ada udara. Ya. Artinya jadi bangkai kayak gitu Pak? Iya, bangkai Pak, karena dia tidak mati dengan baik atau matinya tidak benar. Ya.
Tapi biasanya orang tuh nanggung, langsung tataknya lagi, basah ulang. Gitu Pak ya, biasanya. Kalau orang Pak mau tanya Pak, orang biasa kan memburu burung Pak, nembak burung. Iya. Biasa kan habis burung itu bisa dimakan Pak. Bagaimana itu Pak? Dalam fikihnya itu disebutkan Pak. Jadi ketika nembak itu dengan ucapan takzim asmaullah, bismillahi Allahu akbar, tembak mati, dah selesai. Datanglah anjing mengambilnya Pak. Anjing mengambil, anjing itu sudah dilatih Pak. Jadi ketika dilatih dia hanya mengambil, tidak memakan. Nah ketika diangkatnya di bawahnya ketuanya maka itu halal burungnya. Tapi kalau anjing itu dilatih untuk membunuh, maka dia membunuh ayam atau burung, tidak jadi halal lagi. Tapi biasanya kalau di beberapa tempat itu yang ditembak itu dengan ucapan bismillah, kemudian telah meninggal atau mati burungnya, masih hidup atau dalam kategori masih hidup, masih kalau disembelih silakan. Tapi kalau sudah mati kategorinya halal karena tembaknya sudah menggunakan ucapan bismillah gitu ya. Kalau misalnya itu Pak makan biawak. Nyar tahu Pak kalau misalnya sudah dimakannya sudah habis apa sih lalu nyebut. Nah, istighfar Kalau dia lagi dah. makan kenapa kamu makan biawak kok kada boleh. Nah, kayak apanya sudah makan nyar tahu bahwa biawak itu kada boleh dimakan. Sama kita tadi kita makan wadeng gitu kawan tadi jalan tadi di awal. Habis dah wadainya. Hanya dapat dah bro. Napa? Ini wadai kamu tadi. Wah iya amjar. Berapa kabar? Belan aja. Nah kayak itu logikanya sama boy. Udah ya kawai istighfar lagi taubat ya. Jangan lagi kita makan. Pokok makan minum kencing onta boleh. Karena ada hadisnya. Ya, kencing onta diminum. Tapi ulun waktu itu Bu Nurul Marifah kada purun di barinya ya waktu itu bagian ajar. Pak kami untanya tapati tanah aja. Mau ulun buka langsung. Agak rasa kada siap gitu nah emosi ulun. Tapi jamaah haji yang lain minum aja ya. Niatnya untuk pengobatan jar. Tapi khusus onta aja, kada boleh yang lain ya. Lele diberi makan dengan ayam tiren. Tadi sudah dibaca di atas ya. Ini ada materinya. Oke. Kopi luwak. Nggih. Banyak materinya ya, nanti dikirimkan aja di sini untuk pian baca begamatan. Memakan hal yang halal di tempat yang diragukan alat memasaknya yang tercampur dengan makanan haram, seperti restoran non-muslim, tapi menyediakan makanan yang dibawakan non-muslim. Bagaimana misalnya? Nah, jadi tadi ulun bahas Bu, jika tercampur, tadi ada materi yang jika tercampur dengan yang halal dan dengan yang najis, maka dahulukan yang najis. Jadi jika tercampur yang halal dengan yang najis, maka dahulukan ya yang najis. Jika dalam masakan itu tercampur dengan yang najis, tetap buat misalnya tadi apa? Contohnya teh cacak tadi, maka dikategorikan najis bertahan. Karena ada toleransinya, karena najis Bang tadi tercampur. Baik itu minyaknya, baik itu bumbunya tercampur najisnya, atau yang sejenisnya. Tapi kalau pancinya dibersihkan dengan baik, dengan benar, mungkin tidak masalah. Tapi kalau ini rata-rata orang jarang membersihkan panci dengan baik, ganti minyak, ganti ayam, asalnya babi, gantinya pulang ayam, ya sama aja, bekas minyak babi tadi tercampur. Ya, makanya kadang kita perlu kekhawatiran kita perlu was-was juga masuk ke restoran-restoran itu tanya dulu, ini halal atau tidak restorannya, makanannya gitu ya. Kadang kita tidak apa-apa bertanya itu wajar ya. Oh iya, jar ini makanannya halal meskipun saya dari non-muslim misalnya gitu ya. Jadi bagaimana, apa boleh atau tidak gitu ya. Nah, maka ketika ditanyakan tadi jadilah kesimpulan boleh saja jar. Nah, udah berarti tidak masalah ya. Karena dia sudah mengatakan boleh dan sifatnya dia meyakinkan kepada konsumennya bahwa ini adalah halal. Bahkan ada sertifikasi halal lagi misalnya ya. Nah, itu sudah meyakinkan kita. Tapi kalau membersihkannya tepang Pak, habis barang yang haram, itu dicuci biasa kan harus ada itu Pak yang kayak tanah atau apa? Ya jarang terjadi Bu. Bekas jarang. Pancinya atau apa? Iya, kalau jarang terjadi. Kalau Islam kan biasanya langsung aja. Karena dibersihnya kan pakai tanah atau apa kan biasanya. Enggih, jarang terjadi. Makanya dari Julun jarang terjadi. Biasanya bila sudah tuntung, pindahnya lagi dari asalnya babi jadi ke ayam gitu ya. Nah, itu Bang kita yang ngalih. Sementara yang lebih utama ya Pak Rahmat Hidayat, kalau satu dalam beberapa kitab fikih itu termasuk misalnya dalam Nawawi atau dalam kitab Majmu' Nawawi dalam Majmu' itu kalau kada hilaf tuh yang lebih utama ya yang untuk menyembelih hewan adalah laki-laki yang berakal dan muslim yang lebih utama. Makanya kadang bila di rumah tangga itu ada yang menyembelih ayam, kiaunya anak lakian. Nak, coba nak sembelih. Nah, mama binian kalau kau ajar. Nah, ya kalau padahal boleh aja
Tapi yang diutamakan lakian dulu. Diutamakan tentunya lebih utama, ya. Hadisnya juga kadang ada juga ya bahwa kalau kalian hilaf ya ada beberapa tuh lupa juga ada yang menyebutkan ya perempuan yang menyembelih gitu ya. Cuman apa itu hadisnya saya lupa. Cuman yang ku ingat tuh di fikihnya aja ya, dalam kitab fikih itu aula bizaka itu rasanya ar-rajul. Ar-rajul al-aqil. Yang lebih utama jadi penyembelih potong hewan itu adalah lakian. Nah, aku pernah menanyakan, Bu Pak Rahmat Hidayat menanyakan kenapa jadi lakian itu lebih utama. Ternyata dilihat dari psikisnya, bahwa lakian itu lebih kuat melihat darah dibanding binian. Padahal Jako tiap bulan binian melihat darah, lakian nggak ada yang melihatnya. Ya kalau Bu, lakian kan ada melihat darah, binian tiap bulan melihat. Tapi ketika menyembelih kenapa takutan? Nah, karena trauma jarak melihat darah, jarak melahirkan. Oh, ternyata ada trauma di melahirkan. Lalu aula ar-rajul bizaka al-aqil al-muslim. Jadi yang lebih utama, para hidayat yang lebih utama dalam menyembelih itu adalah laki-laki. Dan jarang benar ketemu sampai sekarang belum pernah ketemu di penjegalan atau penyembelihan itu ada binian menyembelih, jarang terjadi. Bahkan misalkan ada sama sekali lah. Ada lah, lihat lah di penyembelihan binatang itu dari binian menyembelihnya. Oh, sangar habina menyembelih. Gitu ya. Biasanya binian menyembelih iwak, Bang. Bah, cocok benar. Apalagi iwaknya itu iwak nang basenggot ya Allah. Lele. Ini tadi ya pertanyaan tentang lebah ya. Nah, lebah ini ada. Tapi nanti pengen baca-baca seorang aja ya. Ada lagi? Insya Allah jam berapa kita evaluasi Pak Adrian? Jam 14.30 kita evaluasi. Hah? Jam Kalau 4. sesuai random jam 4. Ya, jam 4 ya. Iya, jam 4. Jadi kalau para Rahmat hendak menyembelih, piannya para Rahmat Hidayat teh, bila bini pian hendak menyembelih, lihat lo kondisinya wanita kada toh. Aku jar mengikuti ayam kita takutan deh jar. Biasanya kayak itu. Emosinya agak sedikit lemah ya Pak Rahmat ya. Iya betul nggak? Halo, Pak Rahmat. Oh, kada aktif. Oke lah. Ya pandai, bujur kah? Sah aja lah bila binian tuh takutan nyembelih. Kira-kira nih. Sah ya. Sah ya nggak semuanya takutan. Memukul iwak harun tuh Pak kayaknya. Nah, jadi iwak haruan inilah. Iwak haruan, iwak lele, iwak apalagi tunang mengerikan tuh. Nah, jadi sebenarnya tidak ada mekanisme penyembelihan itu tidak ada. Tapi bagaimana kita bisa membunuh mereka dengan cara yang baik? Ujar bubuhan paharuanan di kepalanya itu ada saraf. Jadi jangan dicatuk. Catuk banar nah. Ada mati-mati juga hidup harusnya. Maka karena bebinian ini kan mencatuknya ini bebarang apa dihiga. Apa ada catoknya dihiga. HP catoknya ya Allah. Gagah benar bukan. Maka biasanya ada di kepalanya itu Bu saraf. Tatak sedikit lading set di kepalanya tuh di atas yang embah yang karasnya tuh nah. Embah yang karasnya tuh tatak sedikit tek. Ganakan haknya mati. Lele kan gitu juga lele. Nah, itu ada saraf kepalanya tuh di paling habis kepala inilah gambar iwak nih kayak gambarnya gambar akan pulang nah. Iwak, matanya, kepala sedikit. Nah, ini ada yang lamahnya nih. Nah, lamahnya ini sayat dikit. Set, ganakan hak. Ganakan ininya. Hadangnya hanya mati itu. Jangan disimur pakai minyak panas lah. Siannya Bang, disimur pakai minyak panas. Padahal ada tekniknya. Teknik menyembelih ikan dengan baik. Bukan menyembelih sih berarti ya, memotong ikan dengan baik gitu ya. Ada juga paget pandai kata kau pandir. Dari Pak Nur aja waktu apa tuh? Baik, terima kasih atas atensi kawan-kawan. Insya Allah kita nanti berjumpa lagi besok hari di jam berapa mulainya besok? Jam 8 apa jam 30 ya? Jam 8.30 Pak. Jam 8.30 insya Allah kita bertemu lagi di materi yang lain. Silakan
ibu-ibu, bapak-bapak bisa nanti dilihat materi ini. Nanti saya share juga, share di Google WA Group ya, share WA Group, dan pian bisa membaca-baca materi yang mungkin yang bisa ulun sampaikan secara umum aja. Secara detailnya nanti kita bisa diskusi lagi lebih detail, dan jika ulun bisa jawab, alhamdulillah, banyak ada kawa mungkin itulah kekurangan ulun ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf selama dari jam 11 sampai jam 2 ini ada kekeliruan dalam penyampaian dan materi. Mungkin ya dikategorikan cepat ya mungkin, ya humble juga mungkin iya, tidak seperti biasanya. Ya, materi yang lain serius, kalau ini santai-santai saja, tenang, tapi poinnya jelas gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada evaluasi supaya kita meningkatkan kualitas dalam pemahaman di 2 materi ini tadi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak-bapak yang tidak disebutkan namanya, jangan berkecil hati karena yang ulun lihat cuma ada yang di sini aja ya. Tampilan pertama siapa yang muncul ya. Nah, itu saja. Demikian, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, Ardian kah? Bapak Ibu semuanya, kita live session ini hanya sampai 2:30 ya. Jadi Zoom ini akan kita tutup. Nah, silahkan belajar mandiri untuk 1,5 jam. Kemudian nanti jam 4 kita akan share link evaluasi di Google Form untuk evaluasi 1 dari jam 4 sampai jam 5. Ada waktunya, durasinya 60 menit, kita tutup sampai jam 5 untuk evaluasi 1. Lanjut, kemudian kita share lagi link untuk evaluasi 2-nya, ya, dari jam 5 sampai jam 6. Evaluasi 1 materinya sudah kita share juga, ya kan, materi dari Ibu Siti Maimunah, sedangkan evaluasi 2 ada 2 PPT tadi ya, dari Pak Anwar Hafizi. Yang pertama tadi ya kan sebelum zuhur sama yang sesudah zuhur ini. Tapi satu aja, dievaluasi 2 aja meskipun PPT-nya 2 untuk Pak Anwar Hafizi tadi materinya. Ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan evaluasi? Ya silakan Pak. Ada tambahan? Ini untuk seluruh peserta, jadi nanti jam 4 nggih, evaluasi materi 1, kemudian jam 4 sampai jam 5, kemudian jam 5 sampai jam 6 evaluasi materi 2. Harapannya nggih, tolong mengirimkan jawaban sebelum waktunya habis, karena ketika sudah 16.59 misalnya, nah itu terakhir mengirimkan. Kalau sudah jam 17.00 maka link jawaban materi 1 sudah tertutup. Jadi mohon peserta untuk bisa membaca dengan baik soal yang telah disampaikan. Ada waktu istirahat sekitar 1,5 jam untuk belajar, merefresh kembali, dan nanti mohon mengisi data dengan benar. Waktu pengirimannya juga jangan sampai batas limitnya, ya. Khawatirnya nanti tidak terkirim karena aksesnya sudah ditutup. Jadi setiap materi ada waktu untuk pengumpulan tugasnya. Oke, terima kasih. Bertanya Pak, tadi link soalnya dikirim kemana? Di grup Bu, nanti kami sampaikan di grup WA beberapa saat menjelang pukul 4. Ya, pukul 16 begitu. Jadi nanti akan kami sampaikan di grup WA menjelang pukul 16.00 begitu. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu mohon diperhatikan nggih. Harapannya sudah belajar, sudah selesai sholat asar, lebih seger, kemudian nanti bisa mengerjakan materi dengan baik. Jadi mohon diperhatikan hal-hal yang perlu diisi, plus waktu pengiriman. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Ada Pak. Untuk absen yang tadi udah sama ya Pak, sama yang absen yang nomor 2 tadi Pak, materi 2 tadi. Jadi materi 2 berlaku untuk 2 materi, baik yang di bagian 1 ataupun di bagian 2. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi pada bagian 1 tadi, berarti sudah terisi presensinya. Siap Pak, terima kasih. Sama-sama Bapak. Halo, Assalamualaikum Pak. Untuk Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi tadi kan saya ada ngisi absen. Pagi tadi. Jadi sekali itu aja lah Pak absennya. Yang kedua ini Pak nggak usah.
2 kali, Bu. Jadi materi 1 tadi Ibu Maimunah ada presensinya, nggih. Oh, Kemudian materinya Bapak Anwar juga ada presensinya.